Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Pujiaryani, NIM 41200009 dari kelas Fikih Zakat B. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang pertama, usul fikih yang pertama, yaitu apa saja yang sudah Anda pahami dari masing-masing tema materi UAS. Subtema yang pertama yaitu Al-Quran sebagai dalil dan sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Al-Quran sendiri berarti kalam Allah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan jika membacanya dinilai ibadah. Sedangkan hukum berarti apa yang bersumber dari hakim atau sumber dari hukum menunjuk pada perbuatan mukallaf. Jadi di sini Al-Quran merupakan hakim atau sumber dari hukum, di mana Al-Quran menjadi sumber dan dalil hukum Islam. Allah menjamin kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk, rahmat, peringatan, tolak ukur antara yang benar dan yang batil, memperkuat keyakinan akan keberadaan Allah, sumber cahaya, sebagai kabar gembira, sebagai petunjuk, sebagai pembenar dari kitab sebelumnya, sebagai obat atau penyembuh, dan sebagai hakim atau sumber. Subtema yang kedua, sunnah sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Sunnah yaitu setiap yang dikeluarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan atau afirmasi. Selain sunnah dan hadis, ada istilah lain, khobar dan atsro. Macam-macam sunnah ada 3, yaitu qauliyah atau perkataan Nabi, fi'liyah atau sunnah yang berupa perbuatan Nabi, contohnya sholat, takririyah atau persetujuan atau afirmasi dari Nabi. Fungsi sunnah, hubungan sunnah dengan Al-Quran. Fungsi penguat sebagai penjelas, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran, mengganti ketentuan terdahulu. Subtema yang ketiga, mengenal usul fikih. Usul fikih merupakan suatu cara untuk menghasilkan hukum dengan memahami dalil-dalil fikih secara global atau umum. Fikih ranahnya itu don atau dugaan kuat, sedangkan usul fikih ranahnya yakin atau pasti. Objek kajian usul fikih yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum dengan dalil-dalil. Maksudnya, kandungan dari dalil tersebut apa saja, hukum ini dalilnya apa, atau dasar pemikirannya apa. Subtema yang keempat, hukum syara'. Hukum syara' adalah perintah Allah yang berkaitan dengan tindak tanduk atau perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Tindak tanduk di sini maksudnya yang terkena hukum adalah perbuatan mukallaf. Fungsi hukum syara' sebagai yang pertama yaitu sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Karena dengan adanya aturan-aturan, maka perilaku mukallaf jadi terkendali, tidak semaunya sendiri. Yang kedua yaitu sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. Hukum syara' dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Subtema yang kelima yaitu qiyas sebagai dalil hukum. Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang sama dengan suatu hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat menurut sang mustahid atau orang yang menetapkan hukum. Qiyas juga merupakan salah satu dari 4 sumber hukum Islam selain 2 sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-as, hukum al-asl, ilah, dan al-far'u. Subtema yang keenam yaitu istihad dan istinbat. Istihad adalah pengarahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktik melalui metode atau istinbat. Sedangkan istinbat sendiri artinya pola penalaran. Istihad diperlukan dalam rangka kemaslahatan atau as-salah bagi manusia atas dasar dugaan kuat dari pemahaman seseorang mustahid atas dalil al-sami'i.
Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang membawa manusia dari maksiat. Metode istihad dan istinbat ada 3, yaitu istihad bayani, istihad tailili atau kiasi, istihad istislahi. Untuk hasil dari istihad berupa fatwa, putusan peradilan, kitab fikih, peraturan perundang-undangan. Subtema yang terakhir yaitu metodologi istihad. Di sini kita akan menjelaskan metodologi istihad istihlahi, yaitu menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau qauliyah. Dalil-dalil yang diperselisihkan, yang pertama yaitu al-istihsan, yaitu menganggap suatu itu baik atau mencari kemaslahatan yang lebih baik untuk umat. Macam-macam istihsan, yang pertama yaitu beralih dari kias jali ke kias hafi. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Yang ketiga, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Kehujahan ihtisan menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Hanabilah, ihtisan menjadi dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah yang dilepas di sini tidak dilarang dan disuruh. Ada kemaslahatan tapi oleh nas tidak ada ketentuan dalam nas apakah disuruh atau dilarang. Maslahah harus sejalan dengan tujuan syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jenis-jenis maslahah. Yang pertama yaitu yang diakui oleh nas, baik secara langsung atau tidak. Yang kedua yang dibatalkan oleh nas. Yang ketiga yang tidak ada ketentuan nas. Kehujahan maslahah mursalah dibagi menjadi 3. Yang pertama tidak jadi hujah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian Malikiyah. Menjadi hujah sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan dengan ketentuan dan syarat. Yang ketiga, Imam Al-Qarafi. Sesungguhnya seluruh mazhab berhujjah dengan maslahah karena mereka melakukan kias dengan ketentuan berbeda-beda. Yang ketiga, istihsab, yaitu hukum suatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Kehujahan istihab. Kebanyakan ahli kalam tidak dianggap hujah. Yang terakhir yaitu sad al-dharai, yaitu menutup jalan ke tujuan yang tidak baik atau menghalangkan sesuatu yang rusak. Contoh, boleh membayar uang tebusan kepada kafir, melihat aurat, menjual anggur untuk homer. Soal yang kedua yaitu apa manfaat dari materi-materi tersebut bagi Anda dalam memahami fikih dan ilmu-ilmu keislaman. Yang pertama yaitu dapat menerapkan kaidah Islam secara benar. Yang kedua, memperluas wawasan tentang Islam. Yang ketiga, membantu menyelesaikan perkara secara Islami. Yang keempat, mengaplikasi hukum sesuai syariat agama. Yang kelima, menjadi pondasi dalam berijtihad. Yang keenam, menghindari taklid yang tidak benar. Yang terakhir yaitu sarana untuk membentuk hukum fikih. Yang terakhir yaitu hal baru apa yang Anda dapatkan serta yang belum Anda pahami dari materi-materi tersebut. Hal yang baru yang didapatkan yaitu yang pertama itu pemahaman tentang berbagai aturan secara lebih mendalam. Yang kedua itu mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti atau dengan jalan dhon, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenarannya. Yang belum saya pahami yaitu kias dan ijtihad. Masih agak sulit untuk membedakan antara keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.